selamat siang sahabat Primutalk semua di rumah. Kembali lagi nih di roomnya Primutalk. Nah, hari ini aku kedatangan lagi dokter dari salah satu rumah sakit di Bekasi. Nah, hari ini kita mau bahas mengenai medical check up. Emang penting? Emang penting, Dok? Nah. Oke, sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu, dokter. Oke, tak kenal kata sayang ya. Nama kata sayang. Halo, perkenalkan, nama saya Dr. Jayanti Hernasari. Teman-teman bisa memanggil saya Dr. Jayanti. Saat ini saya bertugas di salah satu rumah sakit di daerah Bekasi. Gitu. Oke. Nah, langsung aja nih, untuk sahabat Primutalk di rumah, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya dari Primutalk, karena kita akan selalu memberikan tips, triks, inovasi, dan juga berbagai pengalaman kepada sahabat Primutalk semua di rumah. Nah, Dr. Jayanti, makasih banyak udah datang nih ke roomnya Primutalk. Sama-sama, dengan senang hati. Iya. Hari ini kita mau ngebahas mengenai medical check up. Emang penting? Oke. Emang penting gak sih, Dok, medical check up? Kadang-kadang kan yang kita tahu tuh medical check up itu kan ketika kita mau ngelamar kerja doang tuh. Betul. Atau biasanya kalau misalkan kita kerjanya di pabrik itu kan harus biasanya ada rutin tuh medical check up. Nah, seberapa pentingnya sih medical check up itu untuk kita, Dok? Oke, thank you loh pertanyaannya. Dan thank you juga mengundang. Iya. Karena memang medical check up ini tuh nggak semua orang tahu ya, gitu. Dan biasanya tuh yang tahu itu para pekerja. Karena memang medical check up ini biasanya dilakukan pada saat yang orang mau memulai kerja ya, atau orang yang medical check up tahunan, misalnya kerjanya sudah 1 atau 2 tahun dan mendapatkan fasilitas dari perusahaannya untuk medical check up tahunan gitu. Cuma sebenarnya medical check up ini tidak hanya dikhususkan bagi pekerja, tapi bisa juga medical check up untuk pribadi sendiri. Nah, ya itu. Betul. Jadi memang sebenarnya penting nggak sih? Ya penting gitu ya. Karena medical check up ini tuh untuk screening ya, screening tubuh kita tuh ada apa sih? Iya. Benar kan? Benar, Dok. Kita nggak bisa tahu tubuh kita ini kalau kita tidak melakukan pemeriksaan dalam. Contohnya misalnya pemeriksaan laboratorium ya, kita cek darah begitu ya. Kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan radiologi, misalnya dengan pemeriksaan ronsen dada seperti itu, atau pemeriksaan USG perut ya, kita lihat di dalam organ perut ada apa misalnya ya. Nah, itu memang sangat penting. Jadi apalagi misalnya teman-teman itu yang memiliki gejala ya. Nah, itu juga bisa dilakukan pemeriksaan, salah satunya dengan melakukan medical check up gitu. Nah, biasanya waktu yang paling disarankan atau bagusnya tubuh kita untuk medical check up itu kapan tuh, Dok? Oke, medical check up itu sebenarnya minimal 1 tahun sekali ya. Mau itu si orangnya bergejala misalnya ya, penasaran nih aku sakit apa sebenarnya ya. Soalnya kan kadang-kadang kalau habis medical check up itu langsung tambah takut ya, Dok ya. Iya. Tiba-tiba terdeteksi lah penyakit ini, terdeteksi lah segala macamnya gitu kan. Betul banget ya. Banyak orang yang takut sebenarnya gitu kan, karena aduh nanti kalau hasilnya jelek gitu ya, terus ya nanti dia jadi stres. Itu paling betul depresi ya. Abis depresi pikirnya mati. Iya. Ya jadi sebenarnya jangan berpikiran negatif dulu gitu ya. Belum tentu dengan kita medical check up hasilnya negatif hasilnya jelek. Ya dengan kita medical check up tuh kita bisa tahu gitu kan. Syukur-syukur alhamdulillah rezekinya bagus ya sudah. Bagus. Kadang-kadang kan biasanya kalau medical check up itu kan yang paling krusial adalah kolesterol. Betul banget, tepat sekali ya. Betul, kolesterol itu adalah teman semua warga Indonesia kayaknya ya. Teman netizen Indonesia berkolesterol, karena memang makanan Indonesia ya apalagi berlemak, ya nggak, bersantan, betul kan? Apalagi misalnya kita orang Sumatera sukanya yang rendang, betul, yang bersantan-santan, tiap Padang betul gitu banget. Jadi tuh ya kolesterol itu emang salah satunya juga bisa terdeteksi dengan kita lakukan pemeriksaan medical check up gitu. Nah,
Jadi kalau misalnya mau medical check up jangan berpikiran negatif dulu. bener. Aduh nanti hasilnya jelek gitu kan. Terus yang ada nanti kepikiran, stres, depresi, udah ya habis semuanya, nggak bisa aktivitas sama sekali. Ya, berasanya aduh gue penyakitan nih. Iya, dunia runtuh ya, kayak habis putus dari pacar ya. Jadi sebenarnya jangan seperti itu. Langsung aja pikiran positif. Oh ya, kalaupun misalnya nanti dilakukan medical check up, kemudian nanti hasilnya negatif, artinya jelek ya, negatif itu jelek gitu. Nah dari situ kita bisa melakukan atau berpikir, oh ya berarti dengan saya tahu saya sakitnya apa, saya bisa konsultasi nih, gitu. Dan juga pastinya menjaga pola hidup Betul, lagi ya, Dok, ya. betul. Saya bisa konsultasi ke dokter ahlinya ya, yang dirujuk oleh dokter medical check up-nya seperti itu, dan bisa di treat secara lebih awal ya, benar. lebih dini lagi di treat supaya jangan sampai efek perburukannya jangka panjang. Iya benar, karena medical check up itu kan juga bisa kita ngecek penyakit kita lebih dini ya, Dok ya. Betul Jadi nggak banget. udah terlambat lah gitu. Iya, ya. makanya kan ada pepatah bilang ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena mengobati itu lebih mahal, bisa bikin orang bangkrut. Betul, apalagi kalau misalnya orang-orang nggak punya asuransi. Nah, benar banget tuh, Dok. Sedangkan medical check up itu palingnya minimal 1 tahun sekali, gitu ya. Artinya jangan hanya pikiran, oh ya udah mau masuk kerja medical check up, atau misalnya medical check up tahunan aja pada pekerja gitu. Sebenarnya pribadi juga boleh, it's okay, no problem, so what gitu. Kalau misalnya kita sendiri mau medical check up karena kita pengen tahu nih, kita aware sama diri kita sendiri. Dan kalau misalkan punya budgetnya berlebih, jadi sebenarnya kalau misalkan dimanfaatin aja sih sebenarnya fasilitas medical check up ya, misalnya dari kantor gitu ya, Dok, ya. Itu ikut aja, Ikut gitu aja. ya. Walaupun situ agak pening-pening dikit, Terus aduh gimana ini, abis itu udah. Berarti sebenarnya ya sahabat Primutalk di rumah, medical check up tuh jangan dianggap kayak aduh bakalan banyak suatu menakutkan ya. Karena periang, apalagi ketemu sama Dayanti gitu kan. Iya. Langsung hilang ya. Nah, mau tanya dokter, dokter kan berarti kalau misalkan medical check up adalah yang dapat konsul-konsul gitu kan ya, pasien-pasien. Nah, boleh tahu dong dokter prakteknya di mana sih? Oke. Biar dokter Dayanti yang periang ini loh gitu. Kasih tau lah ya. Nanti pada ngantri lagi. Oke, baik. Saya berpraktek ya di rumah sakit swasta, yaitu Rumah Sakit Primaya Bekasi Utara di daerah Bekasi gitu ya. Saya sebagai dokter medical check up di sana. Jadi kalau misalnya teman-teman mau medical check up, bisa datang langsung ke Rumah Sakit Primaya Bekasi Utara. Asli. Berarti kalau teman-teman yang mau medical check up, berarti ternyata medical check up itu juga bukan hanya yang konsulan-konsulan dari perusahaan doang ya, Dok. Berarti tidak. ada yang pribadi juga boleh ya, Dok. Pribadi itu maksudnya dia pengen tahu. Pengen tahu dan tidak hanya kalangan muda aja ya yang medical check up itu. Karena kan udah deh, gue udah tua gitu kan. Udah yang muda aja deh generasi. Padahal sebenarnya yang usia lanjut juga sangat boleh sekali gitu, karena kan kita juga nggak tahu ya, kita nih sakit gula nggak ya, ada sakit darah tinggi nggak ya, bisa deteksi kolesterol juga ya, betul Dok, ya? banget gitu. Apalagi dengan lanjut usia juga pastinya banyak penyakit ya yang bisa terserang ke tubuhnya ya. Jadi tidak hanya diperuntukkan untuk generasi muda, tapi untuk lanjut usia pun juga bisa banget melakukan medical check up. Betul. Nah, kalau misalkan di Primaya Bekasi Utara sendiri nih, Dok, ada paket-paketnya nggak sih? Atau cuma saat medical check up aja, cek gula darah segala macam kayak gitu? Atau ada tingkatan-tingkatannya nih dari pemeriksaan medical check up? Oke, pertanyaan yang sangat baik. Ya, jadi untuk medical check up sendiri sebenarnya di Rumah Sakit Primaya Bekasi Utara sudah punya paket gitu ya. Bisa cek link di primayahospital.com ya, di website, ataupun bisa langsung datang ke Rumah Sakit Primaya Bekasi Utara. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman bingung nih, aduh aku kan nggak tahu ya sakit apa gitu, dan aku pengen medical check up nih, apa sih aku perlu pilih apa? Nah, teman-teman bisa konsultasi dulu ke dokter medical check up-nya untuk bisa menentukan teman-teman butuhnya apa, pasnya diceknya apa aja. Betul banget. Mau MCU yang standar ada, sampai yang MCU lengkap pun kita punya. Oke, lengkap itu berarti sampai ke dokter spesialis. Betul. Jadi konsultasi tidak hanya ke dokter medical check up-nya atau dokter umumnya, tetapi konsultasi ke dokter spesialis juga. Oke. Nah, aku mau
penasaran nih dok, kalau misalkan ada nggak sih yang disebut dengan medical check up itu gagal atau misalkan nggak terdeteksi atau gimana tuh dok? Oke, kalau untuk gagal sebenarnya lebih ke tidak akurat ya Lebih ke tidak bahasanya, karena kalau gagal itu kan jadinya apa ya, pemeriksaannya jadi nggak bisa dipakai gitu. Nah kalau untuk tidak akurat itu misalnya nih, kalau kita mau medical check up itu kan paling nggak kita tahu nih ya pemeriksaan apa yang perlu kita lakukan. Misalnya laboratorium, kita mau cek gula darah puasa atau kita mau cek lipid profil atau cek kolesterol. Nah itu kan harus puasa, betul ya. Puasanya itu pun juga ada jamnya, misalnya 10 sampai 12 jam. Nah kalau misalnya tidak puasa ya, tidak diikuti aturannya, nah itu hasil gula darah puasanya ataupun kolesterolnya tidak akurat, tidak bisa terbaca juga ya dok? Iya gitu, sehingga kita jadi bingung nih, ini sebenarnya kolesterolnya naik apa enggak ya, karena dia puasanya kurang atau mungkin dia tidak puasa pas datang medical check up. Nah itulah gitu. Pentingnya kalau misalkan sebelum medical check up itu kita tanya ya dok ya. Betul, konfirmasi dulu sih sebenarnya, baru diarahkan supaya nanti nggak balik lagi gitu, maksudnya nggak bolak-balik gitu, harus puasa dulu atau oh yaudah besok jadi besok. Jadi enaknya sih begitu udah datang udah tahu ya kita mau medical check up apa. Dan ditanya sebelum medical check up itu benar-benar ya dok ya apa yang harus dipersiapkan. Betul. Kan biasanya kalau misalnya ada medical check up tuh ada yang sampai ke apa sih namanya kalau misalkan jantung itu dok, treatment. Itu kan harus ada bawa sepatu juga. Betul banget. Iya, di treadmill itu juga ada persiapan khusus. Jadi nggak yang main kucuk-kucuk dateng. Saya mau treadmill. Iya. Bukan treadmill fitness ya. Harus bawa sepatu. Hal yang seperti itu kan ditanyakan sebelum kita MCU ya dok ya. Apa sih persiapannya? Misalnya bawa sepatu betul. Terus juga jangan lupa pakai celana ya, celana olahraga. Jangan sampai nanti datang ke sini pakai celana jeans gitu kan robek deh. Betul. Atau misalnya pakai rok nggak mungkin gitu ya. Dan nanti ada obat-obatan khusus yang harus diberhentikan pada saat medical check up treadmill gitu. Oke, dokter, aduh kayaknya kita menarik banget nih ya pembicaraan. Seru banget ya, kurang deh waktunya. Mau lama ya di sini ya. Nanti saya akan undang dokter lagi deh di next episode ya gitu ya dok ya. Dokter, boleh nggak sih nih persahabat Primotalk di rumah nih yang mau melaksanakan medical check up, atau boleh nggak sih dikasih tips trik nih kita nih untuk tetap menjaga kesehatan tubuh nih dok, walaupun sebelum kita MCU kan tetap harus menjaga kesehatan tubuh juga. Betul. Ya pastinya gitu. Betul. Oke, tipsnya ya untuk menjaga tubuh sih sebenarnya jangan stres. Apalagi kalau mau MCU jangan stres gitu. Jangan dipikirin deh dok. Betul. Nanti pada saat pemeriksaan tanda-tanda vital pada naik semua, tensi naik ya. Belum diapa-apain, belum diambilnya udah naik dulu tensinya. Apalagi cewek ya dok ya, hormonnya ya. Berpengaruh nggak sih dok itu? Ya sebenarnya sih lebih ke tingkat stresnya aja sih gitu ya, mempengaruhi pemeriksaan tanda-tanda vital gitu ya. Dan juga ya paling enggak tuh datang ke medical check up tuh udah kondisi yang ceria, fit gitu ya. Dibawa happy, jangan dibawa takut, cemas ya. Terus juga pastinya persiapan dari rumah juga udah dijalankan. Misalnya tadi ya puasa dulu 10 sampai 12 jam sesuai dengan lab mana yang dibutuhkan teman-teman untuk dilakukan pemeriksaan. Terus misalnya perlu ada treadmill ya harus dipersiapkan juga sebelumnya ya, supaya tidak nanti diulang lagi treadmillnya gitu sih. Jadi tetap fit, artinya sebelum medical check up harus ada persiapan yang tadi saya sebutkan, dan juga jangan lupa minum suplemen vitamin ya. Oh gitu ya dok ya. Dan menjaga pola makan juga. Ya. Maksudnya kalau mau medical check up ya jangan makan padang ya. Jangan dong. Kolesterol. Iya, paling nggak ya pola makan ya, terus lifestyle betul gitu. Putih ya dok ya. Itu dihindari lah, dikurangin paling. Oh iya. Ya untuk makanan-makanan junk food tuh dihindari lah ya. Betul banget. Palingan buah. Iya.
sayur ya, tinggi serat ya sama tinggi protein. Oke deh, Dokter Jayanti makasih banyak. Sama-sama dengan senang hati. Primotalk nih, sampai nanti kita akan mengundang dokter lagi. Oke, ditunggu waktunya. Tema yang berbeda ya, Tema yang Dok, berbeda ya. Iya. Nah, Siap. sahabat Primotalk, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya dari Primotalk, karena kita akan selalu nih, Dok, memberikan tips trik. Seperti ini kan kita memberikan tips ya, Dok ya. Bener banget. Jangan lupa juga ditunggu untuk datang medical check up ya, Dok ya. Betul banget. Karena medical check up itu nggak hanya dari yang muda aja, ternyata Betul. sampai ketua pun kita juga butuh ya, Dok Iya, ya. betul Dan banget. harus rutin dilaksanakan ya, Iya, Dok ya. palingan minimal 1 tahun sekali. Minimal 1 tahun sekali, karena itu juga salah satu menjadi deteksi dini dari Iya, penyakit-penyakit betul. Screening tubuh ya. kita ya, screening ya, Dok ya. Betul. Benar banget. Ya udah, kalau gitu terima kasih banyak Dokter Oke. Jayanti dan juga sahabat Primotalk di rumah. Terima kasih banyak udah nontonin channelnya Primotalk. Sampai bertemu lagi di tema kita berikutnya. Salam Primotalk, salam prima bermutu. Dadah.